Hai, masih dengan Kang Suki di sini. Kali ini kita akan pergi ke negeri Konoha untuk menceritakan sebuah film yang berjudul Manhole. Karena di thumbnail sudah dijelaskan film ini akan mengarah kemana, jadi langsung aja kita ke ceritanya. Jadi, film dibuka dengan seorang karyawan yang bekerja di perusahaan besar bernama Kawamura. Kabarnya dia menjadi karyawan nomor 1, dihormati atasan dan rekan-rekannya. Hidupnya mulus, uangnya lancar sehingga membuat iri beberapa rekan kerjanya. Waktu itu Kawamura berencana ingin menikahi seorang anak CEO perusahaannya sendiri. Maka dari itu, sehari sebelumnya dia mengadakan pesta minum dengan beberapa teman kerjanya. Salah satu teman kerjanya yang bernama Kase memberinya hadiah kotak kecil dibungkus dengan kertas kado. Sebelum pergi, Kase mendoakan Kawamura semoga bisa bahagia dengan pasangannya. Kawamura pun pulang sendiri. Namun karena dia minum terlalu banyak, jadinya sempoyongan sampai tidak bisa melihat jalan. Yang akhirnya dia pun jatuh ke sebuah lubang yang disebut manhole. Setelah bangun, dia pun menyadari kalau dia jatuh di sebuah lubang dan mengalami pendarahan karena luka di pahanya. Lalu dia pun mengikat luka itu supaya pendarahannya berhenti. Kawamura mencoba menggunakan tangga rusak supaya bisa keluar. Namun karena kakinya terluka, dia hanya mengandalkan satu kaki untuk naik ke atas. Tetapi sangat sulit menggunakan satu kaki dan berakhir dengan jatuh lagi dan jatuh lagi yang membuat lukanya semakin parah. Kawamura berusaha meminta tolong berharap ada yang mendengarnya dari atas. Setelah berteriak keras, tidak ada satu orang pun yang datang dan suara pun di luar sangat sepi. Kawamura membuka hadiah dari kas yang isinya sebuah korek dan menggunakan korek itu sebagai penerangan. Kawamura mengambil HP-nya dan berusaha untuk menghubungi calon tunangannya, tapi HP-nya tidak diangkat. Wajar saja mengingat waktu itu jam 1 malam saat semua orang lagi pulas. Dia terus mencoba untuk meminta tolong pada kawan-kawannya. Semua yang ada di kontaknya dihubungi, namun tidak ada satupun yang mau mengangkat teleponnya. Karena kesal, dia pun marah dan melemparkan batu sampai terkena sebuah pipa saluran gas. Lalu tak lama kemudian, ada sebuah telepon masuk dari sang mantan pacarnya, Kawamura dulu. Sebut saja si mantan. Kawamura menjelaskan kondisinya saat ini bahwa dia sudah terjatuh ke dalam sebuah lubang dan terluka. Awalnya si mantan tidak percaya, tapi dia mau mencoba menolongnya. Namun di mana? Kawamura pun tidak tahu di mana dia jatuh. Seingat dia, waktu itu dia di daerah Shibuya. Tapi karena tidak yakin, Kawamura lalu mengecek GPS. Dan benar, lokasinya sama, masih di daerah Shibuya. Mendengar lokasinya di daerah Shibuya, si mantan ini sempat tidak mau karena lokasinya jauh dengannya. Tapi karena Kawamura memaksa dengan alasan dia harus ke pernikahannya nanti pagi, si mantan pun bersedia datang ke sana jauh-jauh padahal dia mantannya loh. Setelah mengabari kalau si mantan akan datang, Kawamura pun merasa lega. Kemudian tak lama turun hujan. Kawamura mundur agak belakang agar tidak terkena hujan. Sekitar setengah jam kemudian, si mantan kembali menelpon dan dia mengatakan kalau si mantan sudah di tempat itu. Tapi si mantan ini tidak menemukan ada lubang atau bangunan yang sedang dibangun. Karena tidak tahu di mana letak jatuhnya Kawamura, si mantan pun menyuruh Kawamura untuk menelpon polisi terdekat saja. Segera Kawamura pun menelpon polisi terdekat yang ada di Shibuya. Beruntung polisi di sana masih melek jam 1:30 sehingga masih bisa mengangkat panggilan masuk.
Kawamura menjelaskan kondisinya kepada polisi Konoha bahwa dirinya jatuh ke lubang seperti lubang konstruksi gitu dan terluka. Kawamura juga menjelaskan dengan detail mengenai lubangnya yang terbuat dari beton dan banyak tai-tai binatang di sana. Polisi itu pun bilang mungkin saja Kawamura bukan jatuh di lubang konstruksi, melainkan dia jatuh di lubang got yang sudah terbengkalai. Setelah mendapatkan informasi detail soal lubangnya, polisi itu pun mengatakan kalau dia akan segera datang sekitar 10 menitan. Singkat waktu, sambil menunggu polisi datang, Kawamura duduk di pojok, kedinginan sambil menyalakan korek api. Tapi setelah ditunggu 10 menit, kok lama sekali polisi ini agak nongol-nongol. Tak sadar, pipa saluran gas tadi bocor. Lalu Kawamura pun menelpon lagi si mantan. Dia curhat padanya kalau dia sudah menelpon polisi, tapi udah lama nunggu polisi nggak datang-datang. Kawamura kesal, dia mengatakan kalau dia sudah kedinginan karena hujan. Nah, tapi si mantan kan masih di Shibuya kan? Dia bilang kalau di Shibuya itu tidak hujan. Terus dia bertanya, Kawamura sebenarnya di mana? Pantas saja polisi tidak datang. Karena dia pun bingung, Kawamura lalu berinisiatif mencari tahu keberadaannya dengan mengaktifkan video dan melemparkan HP-nya yang anti air ke atas lubang. Tiba-tiba Kawamura mendengar suara mendesis dan dia mencium bau gas bocor. Beruntung dia membawa isolatif dan menambalnya dulu. Setelah beberapa kali melemparkan HP-nya, barulah Kawamura bisa melihat kalau di luar lubang seperti ada bangunan sekolah. Dia pun kaget, dia sebenarnya di mana? Kemudian polisi pun menelpon lagi untuk mengkonfirmasikan lebih detail tepatnya karena dari tadi mereka sudah di sana mencari lubang yang tidak ada penutupnya tapi tidak ketemu-ketemu sampai polisi pun mengira kalau Kawamura lagi teler karena minum terlalu banyak. Mengingat sudah terlanjur kesal, segera dia pun menutup teleponnya. Tidak mau menyerah, Kawamura pun mencoba lagi buat naik tangganya. Namun kali ini tangganya yang malah patah. Kemudian muncullah ide untuk membuat sebuah akun di sebuah aplikasi bergambar burung. Dia berpura-pura menjadi seorang perempuan, upload foto orang dan menamainya dengan sebutan Manhole Girl. Di aplikasi itu, dia membuat status kalau dirinya sedang terjatuh di sebuah lubang got terbengkalai, terluka dan tidak tahu di mana. Tidak lupa juga dia mencantumkan videonya yang tadi. Setelah itu, dia pun tinggal menunggu. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Kawamura harus membuat akun palsu dan berpura-pura menjadi wanita? Karena di sana seorang perempuan memiliki peluang ditolong lebih besar daripada pria. Makanya dia berpura-pura menjadi manhole girl. Tiba-tiba ada sebuah aliran busa pembuangan yang muncul dari sebuah lubang, yang dimana setelah dicari di Google ternyata itu merupakan busa limbah bangkai hewan. Karena si mantan khawatir, dia pun menelpon lagi untuk menanyakan kondisinya. Kawamura pun lalu mengirimkan foto lukanya pada si mantan karena dia adalah mantan perawat. Si mantan bilang kalau lukanya lumayan serius jadi harus segera dijahit, takutnya meradang. Kawamura pun menurut. Kawamura bingung gimana. Di sana dia tidak bawa jarum. Ketika dicari di tasnya, dia hanya menemukan staples. Tidak ada pilihan lain. Pertama-tama Kawamura disuruh membersihkan lukanya. Lalu setelah bersih, dia harus menahan sakit karena di bagian inilah dia harus menutup lukanya dengan staples itu. Mengetahui kalau Kawamura membuat akun Manhole Girl, si mantan memberitahu Kawamura untuk segera mengecek akunnya karena beritanya sedang viral. Orang-orang mulai berkomentar di akunnya, mereka menginginkan detailnya lebih jelas tepatnya. Kawamura menggunakan kompas dan mengatakan kalau dia sedang di arah utara barat laut dan di sini sedang hujan.
Lalu ada salah seorang yang komen kalau sebenarnya Kawamura bukanlah di Shibuya. Lalu sebuah akun lain yang memakai topeng mengatakan, apakah Kawamura melihat papan reclaim di atas? Dan benar, setelah dicek videonya ada sebuah papan reclaim di sana yang bertuliskan dilarang masuk. Yang masih menjadi misteri, jika Kawamura semalam berpesta di daerah Shibuya, lantas kenapa dia bisa sampai di tempat lain? Postingannya itu banyak sekali dipenuhi dengan komentar yang mencoba memecahkan misterinya. Satu hal yang pasti, dalam komentar itu salah satu akun bertanya, apakah kamu punya musuh? Dari sana Kawamura pun terdiam. Kawamura alias Manhole menulis pura-pura punya saudara dan namanya adalah Kawamura, yaitu dia sendiri. Nah, dari sana banyak netizen yang mengaku pernah berpacaran dengan Kawamura. Jadi Kawamura dulunya adalah seorang playboy yang pernah mengencani 50 wanita yang suka gonta-ganti cewek, sehingga hampir semua komentar itu menghujat Kawamura. Sejak itu muncullah pemikiran, mungkin saat pesta malam tadi ada seseorang yang menaruh obat tidur di minumnya. Kawamura lalu membuka lagi rekaman video malam itu untuk mencari siapa yang memberinya minuman itu. Setelah dilihat dari rekaman video, Kawamura mencurigai seorang temannya yang bernama Kase. Namun, Kawamura juga menyadari ada orang lain di sana. Ketika dia menghitung jumlah temannya, semuanya lengkap 12 orang. Tapi ada seorang lagi di belakang mereka dan dia juga yang memberikan minuman kepada Kawamura. Dia lalu menguploadkan orang misterius itu pada akunnya supaya orang-orang bisa membantu mencarikan identitas orang ini. Tiba-tiba, kebetulan sebuah panggilan masuk yang berasal dari Kase. Kase bilang kalau dia sudah melihat soal viralnya Manhole Girl. Dia ingin mengkonfirmasikan kalau sebenarnya Kawamura tidak punya saudara. Namun Kawamura malah menuduh Kase yang sudah sekongkol dengan orang misterius ini untuk mencelakainya. Jelas-jelas Kase pun membantah tuduhan itu. Kase mengaku kalau memang dia iri pada Kawamura. Namun untuk masalah ini Kase tidak tahu. Segera Kase pun menutup teleponnya. Hujan semakin lebat, busa-busa bangkai binatang pun semakin banyak terkumpul. Semua informasi detailnya sudah dijelaskan, tapi sampai sekarang Kawamura masih belum menemukan titik terang. Lalu salah satu akun yang memakai topeng itu kemudian berkomentar lagi, apakah Kawamura melihat simbol penutup lubangnya? Kawamura pun mengecek kembali videonya dan ketemu penutupnya ada di sana. Kawamura pun menguploadkannya dan akhirnya terungkap kalau Kawamura berada di sebuah pabrik terbengkalai di dekat kota Aoyama. Berkat simbol itu, dia pun meminta tolong, mungkin ada salah seorang saja yang berada di kota Aoyama. Namun tidak ada yang dekat. Sampai ada satu orang yang komen bahwa dirinya sedang berada di kota Aoyama dan berniat akan menyelamatkan Manhole Girl. Kawamura pun sangat senang. Namun di balik itu dia harus segera pergi dari lubang itu karena busa-busa bangkai hewan itu terlihat naik menutupi sebagian tubuhnya. Akun yang akan menyelamatkannya ini sebut saja si LLL. Dia juga sekalian melakukan siaran langsung menuju tempat pabrik terbengkalai itu. Karena busa-busa itu terus naik ke atas, Kawamura pun harus segera keluar dari lubang itu. Di saat yang bersamaan, si LLL juga sudah sampai di lokasi dengan kameranya. Kawamura berusaha teriak supaya terdengar, namun ketika si LLL sudah menemui lubangnya, ternyata Kawamura tidak ada di sana. Orang ini tidak mau Kawamura diselamatkan, jadi dia tahu kalau Kawamura akan meminta bantuan secara online dan memasang perangkap menggunakan penutup lubangnya. Bisa ditebak bahwa selama Kawamura di sana, ternyata akun yang memakai topeng inilah pelakunya. Namun ketika sudah ketahuan, akun tersebut sudah dihapus.
Busa-busa itu semakin naik. Kini Kawamura sudah tenggelam. Namun segera dia mengambil tindakan dengan membuka kembali saluran pipa gasnya dan menyalakan korek api yang akhirnya meledak. Busa-busa itu terangkat ke atas. Beruntung Kawamura selamat. Saat itu si mantan menelpon untuk menanyakan kabarnya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari tumpukan batu tersebut, di mana yang muncul adalah sebuah mayat yang sudah membusuk. Melihat mayat itu, tubuh Kawamura tiba-tiba jadi lemas. Dia menjadi seperti orang gila. Si mantan yang masih terhubung dengan teleponnya kemudian bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Dengan raut wajah Kawamura yang syok, dia pun bilang kalau dia sudah tahu sekarang di mana. Dia mengatakan bahwa dirinya sedang berada di sebuah desa bernama Otsuka di prefektur Saitama, tepatnya di reruntuhan sekolah dasar Iwasaki. Si mantan pun mengatakan dari mana Kawamura bisa tahu. Namun Kawamura tidak mau menjawabnya. Si mantan menyuruh untuk menghubungi polisi saja, tapi tiba-tiba saja Kawamura menolak seperti ketakutan. Kawamura ingin si mantan yang datang ke sini. Bukan karena takut mayatnya hidup, tapi apa yang sudah Kawamura lakukan dulu. Jadi dulunya Kawamura sudah dikenal semua orang di tempat kerjanya. Mereka senang bisa berteman dengan Kawamura. Kawamura tinggal sendirian di kosannya. Lalu malam itu dia kedatangan tamu kenalannya yang bernama Yoshida. Tujuan Yoshida ke sana berniat buruk karena iri dengan kehidupan Kawamura. Yoshida lalu menghabisi Kawamura di tempat dengan linggis. Setelah dihabisi, Yoshida membawa mayatnya ke sebuah lubang. Di sana dia mengambil HP dan dompetnya, lalu membuang mayat itu ke dalam, tepat di lubang yang dijatuhi Kawamura tadi. Lalu setelah berhasil melenyapkan Kawamura, Yoshida pun melakukan operasi plastik total, mengubah wajahnya menjadi wajah Kawamura dan mengambil alih kehidupannya. Dan Kawamura yang sekarang lebih tepatnya adalah Yoshida. Sungguh di luar nurul kan? Sekarang Kawamura tahu siapa pelakunya. Dia adalah pacar Kawamura dulu, namanya Orihara Natsumi. Kawamura mengupload fotonya dan menyebarkan berita bahwa Natsumi lah yang sudah memasukkan dia ke lubang itu. Kawamura ingin meminta keadilan. Dia menggunakan akun lain untuk berkomentar di akunnya untuk menghabisinya. Mantan lalu mengabarkan kalau dia akan datang ke sana sekitar setengah jaman lagi. Namun dari video-video yang dikirimkan Kawamura di akunnya, orang-orang mulai memecahkan misteri. Mereka mendengar ada suara kereta api di videonya. Satu-satunya kereta di Kikanto yang beroperasi saat itu adalah jalur Hokusaki. Artinya mereka tahu kalau Man Holger berada di sekolah dasar Otsuka di prefektur Saitama, tepatnya di reruntuhan sekolah dasar Iwasaki. Mengetahui lokasinya sudah tersebar, Kawamura alias Yoshida malah ketakutan. Dia takut perbuatan jahatnya bisa terbongkar ketika orang-orang melihat mayat Kawamura nanti. Langsung Yoshida pun membuat status kalau dia mengatakan kalau dirinya sudah keluar dari lubang itu berkat orang lewat. Tiba-tiba Yoshida juga mendapat kabar dari seseorang kalau polisi sedang menuju ke sana dengan ambulan untuk menolongnya. Karena terlanjur tersebar, Yoshida pun lalu mengubur kembali mayat Kawamura supaya tidak ketahuan orang lain. Tiba-tiba terdengar suara mobil mendekat. Kawamura mengira itu suara mobil polisi, namun ternyata mobil si mantan yang baru saja tiba. Dia menelpon untuk memberitahukan kalau dirinya sudah di sana. Segera si mantan menurunkan tali ke bawah. Yoshida lalu naik ke atas dengan tali itu.
Tapi ketika sampai di atas sana, ternyata yang menolongnya adalah pacarnya Kawamura yang bernama Orihara Natsumi itu. 吉田君。なんでお前 Orang ini yang memasukkan obat tidur di minumannya. Dia juga yang sudah memasukkan Yoshida ke sana. Si Natsumi ini mengaku sudah menyabotase HP-nya dan dia juga yang dari tadi berpura-pura jadi si mantan. Mengingat Natsumi adalah pacarnya, dia tahu kalau Kawamura tidak seperti Kawamura biasanya. Jadi dia ingin mengambil kembali wajah pacarnya dari Yoshida. Ketika Natsumi ingin mengambilnya, Yoshida menangis memohon dan memohon supaya diberikan kesempatan untuk bisa hidup sekali lagi, dengan alasan dia ingin punya anak dan menggendongnya dengan tangannya sendiri. 頼むから待ってくれ手で子供を抱きしめたいんだ一度でいい Tiba-tiba muncul rasa kasihan. Natsumi yang tadinya ingin mengambil wajahnya akhirnya tidak jadi. Dia hanya menyentuhnya saja karena teringat dengan almarhum Kawamura, lalu meninggalkannya di sana. Tapi apa balasannya ketika Natsumi pergi? Dia malah berniat menghabisinya. Kemudian membawanya ke lubang untuk balas dendam. Namun tiba-tiba ada sebuah anak panah meleset sehingga Kawamura yang jatuh ke sana. Natsumi ditolong oleh seorang anak. Tali yang sempat diturunkan Natsumi diangkat lagi. Anak itu kemudian mengabarkan di akun Manhole Girl kalau dia sudah menyelamatkan gadis Manhole Girl dari orang jahat. Yoshida mencoba memberitahunya kalau Manhole Girl itu bukanlah dia, tapi anak itu segera menutup kembali lubang itu. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari film ini adalah bahwa iri hanyalah merugikan diri sendiri. Yoshida iri dengan kehidupan Kawamura sehingga dia berani menghabisi nyawanya lalu mengambil kehidupannya. Walaupun begitu, Yoshida hanya menikmati kehidupannya sebentar saja sebelum karma merenggut semuanya. Lebih baik usaha sendiri untuk meraih kesuksesan daripada meraih iri dengan keberhasilan orang lain. Mungkin sampai di sini dulu untuk film kali ini. Semoga bisa terhibur dengan apa yang saya sampaikan. Saya Kang Suki undur diri. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.